Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari research based learning dengan topik konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan lengkung. Selamat menyaksikan. Pada hakikatnya, prinsip kekekalan energi itu sama seperti asas dasar dalam dunia fisika. Jika suatu sistem terisolasi dalam konteks gak ada energi yang masuk maupun energi yang keluar dari sistem itu, total energinya dapat kita katakan konstan atau sama. Jadi, walau bentuk energi di dalam sistem dapat berubah-ubah, jumlah total energinya akan dikatakan sama. Prinsip kekekalan energi bisa kita uraikan dengan rumus matematika, yang mana menggabungkan antara energi kinetik dengan energi potensial di dalam satu sistem. Misalnya, energi mekanik total, suatu benda di bidang miring tanpa gesekan, rumusannya dapat kita tulis dengan EK awal ditambah dengan EP awal disama dengankan dengan EK akhir ditambah dengan EP akhir. Nah, rumus itu mengatakan bahwa total energi mekanik selalu sama selama benda itu bergerak. Yang pertama, bagaimana sih prosesnya ketika energi dari gerak benda berubah-ubah dari awal kinetik menjadi potensial, dan sebaliknya di sekitar lingkungan kita. Untuk poin yang kedua, apakah massa benda memainkan peran dalam cara energi kinetik dan potensialnya? Dan apakah massa ini dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan benda untuk menyelesaikan suatu perjalanan? Dan untuk poin yang terakhir nih, bagaimana bentuk lintasan baik di bidang miring maupun di bidang lengkung berperan dalam kekekalan energi, dan bagaimana benda itu dapat mempertahankan kekekalan energi selama pergerakannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan antara lain 2 kardus coklat, 1 duplek, lem tembak, 1 isi lem tembak, pensil, penghapus, penggaris, cutter, pensil warna, 2 buah kelereng, dan 2 buah bola tembaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori di balik eksperimen ini. Teori di balik eksperimen ini kita akan menggunakan dua konsep yang paling utama, yaitu yang pertama konsep kekekalan energi, yang kedua adalah konsep kinematika. Pertama-tama saya jelaskan konsep kekekalan energinya dulu. Di sini bisa dilihat bahwa seperti biasa energi itu bentuknya seperti ini. Jadi awalnya dia berada di Y sama dengan Y0, kemudian dia tidak bergerak. Setelah dia dilepaskan, saat dia berada di ketinggian Y, maka energi totalnya atau energi mekaniknya adalah seperti ini. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ditambah mg Y. Kemudian karena benda ini menggelinding tanpa slip, maka berlaku juga omega sama dengan V per R. Jadi kita bisa substitusikan omega ini ke persamaan yang atas, lalu kita akan dapat V dalam fungsi Y seperti ini. Oke, kemudian untuk kinematikanya, seperti yang sudah diketahui, V itu sama dengan ds per dt, yaitu turunan dari jarak tempuh terhadap waktu. Sehingga waktu total yang dibutuhkan oleh benda untuk melewati bidang miring adalah seperti ini. Integral dari ds per V dari 0 sampai S total, yaitu jarak tempuh total. Kemudian pada persamaan kinematika ini berlaku seperti ini. Diferensial dari jarak tempuh kuadrat adalah diferensial dari X kuadrat tambah diferensial dari Y kuadrat. Kemudian bisa diubah menjadi seperti ini. Kemudian V-nya kita masukkan persamaan tadi. Jadi kita dapat T dalam fungsi Y atau persamaan lintasan. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, kemudian untuk bidang miring yang berbentuk lurus seperti ini, jadi ada bidang miring, kemudian kemiringan ini adalah theta. Nanti persamaan di atas akan menimbulkan satu persamaan yang menghubungkan antara X dan T. Jadi seperti ini adalah hubungan dari X dan T. Kemudian untuk percepatannya, percepatan dari benda adalah seperti ini. Tambahan lagi untuk lintasan yang berbentuk tidak lurus, yang bentuknya acak atau bentuknya kompleks, itu tidak bisa dievaluasi waktu terhadap suatu koordinat ruang seperti ini, karena nanti integralnya bisa jadi sangat rumit atau sangat kompleks dan tidak bisa dievaluasi dengan fungsi sederhana. Tapi untuk lintasan-lintasan yang berbentuk lurus atau yang mendekati lurus, bisa diaproksimasi dengan persamaan ini juga. Langkah pembuatannya cukup sederhana. Pertama kita mengukur dan mensketsa dengan ukuran sebagai berikut, lalu kita memotong,
dan memotong, kemudian ngelem dan menunggu lemnya kering. Lalu hasil sementaranya seperti ini, dan kita tambahin gambaran dan juga coret-coretan, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk proses eksperimen dan pengukuran, di sini kami menggunakan stopwatch pada HP untuk melakukan perekaman waktu. Kemudian kami juga mengambil beberapa data pada tiap percobaan dengan memberi garis pada lintasan setiap 5 cm. Eksperimen ini dilakukan pada dua jenis lintasan, yaitu lintasan lurus dan melengkung pada bidang miring. Kami juga memperkaya data dengan melakukan pada dua jenis bola, yaitu bola besi dan kelereng dengan masing-masingnya 5 kali perulangan. Pada proses pengambilan data, awalnya disiapkan dua bola dengan jenis yang sama pada puncak atas kedua lintasan. Kemudian diberi aba-aba untuk melepas kedua bola secara bersamaan. Proses perekaman dilakukan dengan menggunakan kamera slow motion agar dapat mencatat hasil yang diterima dengan akurat. Dari hasil eksperimen tersebut, ditemukan data seperti yang tertera berikut. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian analisis yang akan membahas mengenai energi kinetik, energi potensial, percepatan gravitasi, dan perbandingan waktu yang dibutuhkan oleh kelereng untuk bergerak antar titik di dua lintasan yang berbeda. Nah, dari data yang didapatkan, kita dapat menggunakan regresi linear dari jarak terhadap waktu kuadrat dan mendapatkan persamaan Y sama dengan AX tambah B. Dan di sini konstanta B dianggap residu, sehingga kita mendapatkan S sama dengan A per 2 T kuadrat, dengan S adalah jarak, A percepatan, T waktu, dan A per 2 menyatakan kemiringan garis. Sehingga kita dapat mendapatkan persamaan jarak dan persamaan percepatan untuk kelereng di lintasan lurus dan kelereng di lintasan lengkung. Selanjutnya, menggunakan rumus V T sama dengan V0 tambah AT, kita dapat menemukan kecepatan bagi kelereng di lintasan lurus dan kelereng di lintasan lengkung. Setelah mengetahui kecepatan, kita dapat mencari energi kinetik atau EK menggunakan rumus 1 per 2 mv kuadrat untuk kelereng di lintasan lurus dan kelereng di lintasan lengkung sebagai berikut. Selanjutnya, kita menggunakan persamaan energi mekanik EM sama dengan EK tambah EP untuk menemukan EP, persamaan EP di kelereng yang di lintasan lurus dan kelereng di lintasan lengkung. Selanjutnya, untuk mencari percepatan gravitasi, kita meninjau gaya yang bekerja pada benda terlebih dahulu, dan akhirnya kita akan mendapatkan persamaan gravitasi sebagai berikut, dan mendapatkan gravitasi 8,47626 meter per sekon kuadrat dengan gala 13,3%. Gravitasi ini adalah gravitasi yang terjadi di lintasan lurus, karena di lintasan lengkung sinnya berubah-ubah hingga tidak dapat menggunakan perhitungan ini. Selanjutnya, untuk perbandingan waktu yang dibutuhkan oleh kelereng di lintasan lurus dan lintasan lengkung, di sini ada tabelnya dan bisa dilihat bahwa rata-rata kecepatan yang dibutuhkan oleh kelereng di lintasan lurus adalah 0,0584 second, sedangkan untuk di kelereng di lintasan yang lengkung, rata-ratanya adalah 0,05 second. Sekarang kita akan meninjau bola besi yang memiliki massa 4,2 gram dan diameter 9,91 mm. Dengan cara perhitungan yang sama dengan kelereng, kita memperoleh kecepatan saat melewati lintasan lurus sebesar 2,955 T meter per second dan ketika melewati lintasan lengkung sebesar 3,9858 T meter per second. Diperoleh pula energi mekanik dari bola besi sebesar 9,6726 kali 10 pangkat min 3 Joule, energi potensial lintasan lurus sebesar 9,6726 min 6,2055 T kali 10 pangkat min 3 Joule, dan energi potensial ketika melewati lintasan lengkung sebesar 9,6726 min 8,37018 T kali 10 pangkat min 3 Joule. Dari hasil percobaan pula diperoleh percepatan gravitasi sebesar 8,8 yang apabila dibandingkan dengan gravitasi referensi, maka percobaan ini memiliki galat sebesar 10,02%. Jika kita tinjau pula waktu yang dibutuhkan bola besi untuk menempuh jarak antar titik pada lintasan atau sekitar 0,05 meter, maka pada lintasan lengkung, bola hanya membutuhkan waktu sebesar 0,0482, dan ketika pada lintasan lurus, bola membutuhkan waktu sebesar 0,0562 second, yang membuktikan bahwasanya bola lebih cepat menggelinding pada lintasan lengkung. Terima kasih. Pada research-based learning ini, kami telah mempelajari mengenai konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan lengkung. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konversi energi tersebut. Beberapa faktor ini meliputi sudut, bentuk lintasan, dan juga ketinggiannya. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa massa dari benda tidak mempengaruhi konversi energi. Sekian hasil dari research-based learning kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.